Hai Badi, kembali lagi ke channel YouTube Bookaholic Badi. Kali ini kita masuk lagi ke sesi ruang review. Aku akan bahas dua buku, dua-duanya buku tipis yang aku baca dari Ipusnas. Jadi aku bacanya kayak online gitu, ebook. Kalian bisa pinjam di Ipusnas. Kayaknya stok pinjamnya masih banyak, antriannya nggak panjang gitu ya. Yaitu buku yang berjudul Si Pangeran Kecil dan Sang Putri dan Sang Pemintal. Kalau Si Pangeran Kecil ini dari Antonio de, nanti aku sebutkan namanya di sini, susah banget. Terus yang kedua Sang Putri dan Sang Pemintal ini dari Neil Gaiman. Kalau Sang Putri dan Sang Pemintal ini dia tuh kayak retelling crossover dari cerita dongengnya Snow White sama cerita dongengnya Sleeping Beauty, Putri Tidur ya. Jadi kayak digabungkan gitu, crossover. Terus di retelling. Jadi kalau kalian baca sinopsisnya tuh seru banget. Nanti untuk sinopsisnya akan aku tampilkan aja di samping karena nggak mungkin aku bacakan kan. Itu aku bukanya dari Ipusnas dan aku sekarang nggak bawa HP lain, yang aku cuma bawa satu HP dan HP itu udah aku jadikan alat perekam sekarang. Jadi aku nggak bisa buka Ipusnas gitu ya untuk ngecek sinopsisnya. Jadi kita bahas dulu dari bacaan yang aku baca pertama, aku selesaikan pertama dari Ipusnas itu, yaitu Little Prince atau Pangeran Kecil. Ini tuh dia buku klasik, terbitan tahun berapa ya? Nanti aku cantumkan. Dan ceritanya tuh pendek banget tapi sangat dalam dan sangat bermakna. Jadi dia tuh berupa kiasan, kayak semuanya tuh digambarkan secara kiasan, menggunakan majas, metafora, personifikasi, dan lain-lain. Jadi kalian bacanya tuh kayak penuh filosofis gitu, kayak seru banget. Pantas saja setiap aku nonton kayak review dari orang-orang yang membaca buku Little Prince ini, pasti mereka kebanyakan ya, hampir semua yang aku nonton pasti suka banget sama, kayak suka banget sama buku ini. Dan aku termasuk salah satu dari orang itu. Aku kasih buku ini di Goodreads rating 5 bintang. Jadi sempurna ya menurut aku bukunya. Jadi intinya ya, nanti aku cantumkan dulu sinopsis Little Prince di samping. Oke, itu sinopsisnya. Terus aku ceritakan secara garis besar pemahaman aku tentang buku itu. Little Prince ini bercerita tentang, aku nggak tahu sih seorang anak ini dia perempuan atau laki-laki, yang pasti di awal cerita ada seorang anak yang dia itu punya imajinasi besar. Jadi dia suka menggambar. Hobi awalnya pas dia masih kecil adalah dia suka menggambar. Terus dia menggambar kayak gajah yang ditelan ular. Tapi pas dia tanya sama orang-orang dewasa di sekelilingnya, orang-orang dewasa ini kayak nggak bisa menebak gambar apakah itu. Mereka selalu menebak, oh itu gambar topi, karena imajinasi orang dewasa kan nggak setinggi anak-anak ya. Jadi si tokoh utama ini yang di awal-awal muncul kayak merasa sedih karena orang-orang dewasa ini kayak nggak bisa menebak gambarnya dia. Dia itu gambarannya memang kayak topi sih kalau kalian lihatnya tanpa imajinasi. Kalau orang dewasa lihat tuh gambarnya kayak topi gitu, aku tampilkan di samping. Padahal sebenarnya itu menurut si anak, melalui imajinasinya anak-anaknya, dia sebenarnya menggambar gajah yang dimakan oleh ular. Gambarnya seperti itu kan. Nah, bagi orang dewasa mereka lihatnya tuh hanyalah sebuah topi. Jadi intinya buku ini tuh menceritakan bagaimana orang dewasa itu sudah kehilangan imajinasi mereka, imajinasi anak-anak mereka. Karena yang dipikirkan hanyalah pekerjaan, hal-hal yang serius yang berkaitan dengan angka-angka. Ini juga dijelaskan oleh si tokoh anak ini yang di awal, dimana dia tuh disarankan oleh orang-orang dewasa di sekelilingnya, kamu berhenti aja menggambar itu kayak nggak ada gunanya gak, intinya kayak gitu. Mending kamu cari kayak pekerjaan yang lain, yang kayak ya yang menurut orang dewasa ini lebih pantas gitulah, lebih menghasilkan uang, karena yang dipikirkan mereka adalah angka-angka, uang, kerja, serius. Sedih banget ya jadi orang dewasa. Aku pas baca itu kayak merasa tertohok banget, karena menurut aku iya benar sih yang dikatakan si penulis ini. Nah, pengen balik jadi anak-anak. Nah gitulah. Jadi akhirnya si aku ini menyerah menjadi
menyerah dengan hobinya, dengan bakatnya menggambar. Akhirnya dia nggak pernah ngasah bakatnya itu, dan dia beralih posisi kayak menjadi pilot gitu, menerbangkan pesawat. Nah, ceritanya bermula dari sini. Si anak ini yang udah bertumbuh dewasa ya, sudah menjadi orang dewasa, dia tuh menerbangkan pesawatnya, terus karena pesawatnya rusak di tengah jalan, dia terdampar kayak di gurun pasir yang berada di tengah-tengah Afrika. Di situ di gurun pasir itulah, selama pesawatnya ini mogok, rusak sementara, dia ketemu sama Little Prince, pangeran kecil, jadi pangeran dari antah berantah. Terus dia ngobrol-ngobrol lah sama pangeran itu. Terus pangeran itu cerita kalau dia itu berasal dari planet lain, planet yang ukurannya sangat kecil, yang hanya bisa ditempati oleh dia. Bunganya, dia punya bunga mawar gitu di planetnya, bunga yang sangat dia sayangi. Ya udah, terus dia di planetnya itu katanya kalau dia mau melihat bintang-bintang, dia hanya perlu menarik kursinya, terus nanti matahari muncul, matahari terbenam, dia bisa melihat bintang-bintang. Jadi ya sangat imajinatif lah, buku ini tuh sangat imajinatif karena dia kayak berusaha mengajak, walaupun bukunya kayak covernya imut-imut, terus ceritanya tentang imajinasi, sebenarnya ini bukan buku anak-anak juga sih, ini tuh ditujukan untuk orang dewasa. Agar kayak imajinasi kita kembali hidup. Kalau menurut aku sih seperti itu ya, karena nggak mungkin anak kecil baca buku yang sangat filosofis seperti itu, buku yang sangat dipenuhi dengan metafora, dipenuhi dengan personifikasi. Jadi ini bukan buku untuk anak-anak, tapi buku untuk orang dewasa, yang orang dewasa diajak untuk kembali memunculkan kayak pikiran-pikiran kreatif mereka gitu, yang sudah hilang sejak kita beranjak tua, beranjak usia dewasa gitu, yang udah hilang, udah tenggelam di masa anak-anak kita. Jadi dia ketemu sama Little Prince cerita tentang rumahnya itu ya di planet lain. Terus akhirnya Little Prince di tengah-tengah tuh kayak bercerita kalau dia sebelum sampai di bumi, sebelum sampai di gurun Afrika itu, dia sudah pergi ke 6 planet lain. Di planet-planet tersebut dia kayak sudah ketemu berbagai macam orang, berbagai macam raja gitu ya. Mungkin aku nggak akan ceritain detailnya, kalian bisa baca sendiri biar nggak terlalu spoiler juga, karena bukunya itu kan tipis ya. Jadi kalau aku ceritain itu sama aja kayak kalian baca bukunya karena bukunya tipis banget, cuma 95 halaman. Jadi 1 jam, aku rasa 1 jam atau 1,5 jam bagi orang yang slow reader, mungkin 2 jam cukup baca buku itu. Kalau kasus aku sendiri sih, aku bacanya kayak dulu sempat tersendat di halaman 14 karena aku banyak kesibukan di dunia nyata, terus aku lanjut lagi pas liburan ini, aku lanjut lagi bacanya, dan aku bacanya tuh kayak menjelang tidur, cuma butuh waktu 1 jam dan langsung tamat. Langsung aku review juga di Goodreads karena aku suka banget sama bukunya. Jadi nggak akan aku ceritain terlalu detail ya, intinya tentang itulah. Terus pangeran ini bercerita tentang 6 planet yang dia datangi sebelum dia datang ke bumi. Di planet itu dia ketemu berbagai macam orang, berbagai macam raja, yang semuanya ini orang dewasa, dan mereka kayak sudah melupakan kesenangan semasa mereka masih kecil. Yang dipikirkan mereka ya kayak gitu, kerja, terus kayak jalan pikirnya orang dewasa ini nggak bisa dimengerti oleh si pangeran kecil. Selalu menutup dongeng yang dia ceritakan itu dengan memang aneh ya orang dewasa ini, kayak memang orang dewasa itu benar-benar kayak unik gitu, maksudnya nggak bisa dimengerti. Menurut aku memang kalian minimal harus baca buku itu sekali seumur hidup, karena pengalaman baca buku itu tuh sangat menyenangkan, sangat membuka mata aku juga bagaimana orang dewasa itu ya. Begitulah memang hidup kita sekarang ini, yang dipikirkan hanya kerja udah. Dan bukunya kan tipis ya, gampang aja sih kalian bacanya. Kalau nggak mau beli bukunya bisa baca dari Pusnas kayak aku. Jadi ya itu, menurut aku bukunya sangat recommended untuk kalian baca. Berikutnya aku akan bahas bukunya Neil Gaiman yang aku bilang di awal merupakan crossover dari retelling Snow White dan retelling Sleeping Beauty. Ini baru aja aku selesaiin tadi pagi. Aku baca tadi pagi dan langsung tamat karena dia cuma 72 halaman, dan 72 halaman itu juga diselingin sama ilustrasi, gambar-gambar gitu. Jadi kalian bacanya bakal seru karena ada ilustrasinya.
Jadi imajinasi kalian bakal lebih berkembang gitu ya, sama baca bukunya bakal lebih dapat gitu penggambarannya. Sinopsis dari bukunya Neil Gaiman ya, Sang Putri dan Sang Pemintal aku cantumkan di samping. Ya, jadi sesuai dengan sinopsisnya, di buku ini walaupun dia retelling dari Sleeping Beauty, yang membangunkan orang-orang dari tidurnya itu bukanlah pangeran. Tidak ada pangeran di dalam buku ini. Karena kata Neil Gaiman, dia kurang senang kalau misalnya wanita-wanita ini tuh kayak harus bergantung pada tokoh pria. Wah, sangat keren juga Neil Gaiman ini ya pemikirannya. Intinya ini tuh kan crossover ya. Jadi ceritanya ada seorang ratu dari suatu kerajaan yang sebenarnya nggak terlalu besar juga. Dia ini punya kurcaci 3 orang. Nah, ini kayak retellingnya Snow White ya. Dia punya kurcaci 3 orang yang sangat setia sama dia. Terus si ratu ini sebenarnya sudah mau menikah kan. Tapi di hari menjelang pernikahannya itu kayak ada wabah yang menyebar di istana. Karena si kurcaci ini kayak pergi ke bagian-bagian ke tempatnya penduduknya negaranya dia gitu ya. Terus penduduk-penduduk itu cerita kalau bakal ada wabah tidur yang menyebar. Jadi kurcaci ini nyampaikan berita itu ke ratu ya, ke ratu mereka. Kalau misalnya bakal ada wabah tidur. Dan bener aja kayak selang kayak beberapa saat wabah tidur itu betul-betul menyebar ke seluruh negeri ya. Maksudnya sampai ke negeri sebelah juga kena wabah itu. Jadi semua orang kayak penduduk itu tertidur. Tapi katanya selama mereka tidur, mereka tidak akan bertambah tua, terus tidak akan merasa kelaparan. Jadi kayak tidur aja. Tapi selama mereka tidur itu kayak mereka ada yang kendalikan. Mereka kadang bicara sendiri, kayak memberi petunjuk gitu. Terus kadang kayak cuma ngomongnya kayak cuma ngelantur doang, kayak bertanya. Kadang juga orang-orang tidur ini, penduduk-penduduk ini kayak jalan sendiri, tapi karena mereka sambil tidur, jalannya kayak sambil ngantuk, kayak sempoyongan gitu, jadi jalannya lambat. Dan ada adegan dimana sang ratu ini selama masa penyelidikan sama 3 kurcacinya, mereka dikejar sama pasukan orang-orang tidur, jadi udah kayak zombie, kayak udah dikejar zombie gitu, padahal orang-orang tidur gini ya, kayak orang-orang yang kena sihir, kena kutukan. Akhirnya ratu ini sama 3 kurcacinya melakukan perjalanan kayak mengecek keadaan orang-orang yang tertidur, sampai akhirnya mereka tiba ke negeri sebelah yang negerinya tuh kayak lebih luas, kerajaannya lebih lebar, terus penduduknya lebih banyak. Semua penduduk yang tidur itu betul-betul tidur di lantai, kayak ada yang di atas gerobak dan lain-lain, ada yang di atas di dalam pohon gitu. Kayak nanti ada juga puff di mana kita diperlihatkan ada wanita tua satu-satunya di negeri yang aku bilang sangat lebar itu yang tidak tertidur. Sementara orang lain tertidur, wanita tua ini tuh yang wajahnya sangat digambarkan kayak buruk rupa gitu ya, karena sudah tua gitu kan. Terus rambutnya sudah kayak rontok separuh. Dia itu tetap bangun, dia nggak tidur, dia nggak kena wabah itu. Sedangkan di istananya yang ditempati si orang tua ini, nenek tua ini, orang-orang semua udah tidur, termasuk kokinya udah tidur. Terus ada cewek berambut keemasan yang tidur di atas kasur. Terus dilihatkan adegan di mana si wanita tua ini kayak hendak menusuk wanita yang di kasur itu, wanita berambut keemasan yang sangat muda dan cantik di kasur itu, pengen dia tusuk pakai kayak belati, tapi dia nggak sanggup. Dia bilang, Tuhan pun tahu aku tidak sanggup melakukan ini. Akhirnya dia nggak jadi bunuh wanita berambut pirang itu. Nah, awalnya aku tuh menerka-nerkakan, aku kira ini kan crossover dari Sleeping Beauty dan Snow White. Jadi aku kira nenek tua ini adalah penjahatnya. Plot twistnya, no guys. Nenek tua itu bukan penjahatnya, tapi aku nggak akan kasih tahu siapa penjahat sebenarnya, karena bakal spoiler berat ya. Bukunya cuma 75 halaman, kalian harus baca sendiri, jadi aku nggak akan jelasin secara detail banget. Intinya, yaitu akhirnya sang ratu yang tadi dari kerajaan lain itu sama 3 kurcacinya datang ke negeri itu. Terus mereka hampir dibunuh oleh si nenek tua. Tapi akhirnya mereka berhasil kayak menghentikan nenek tua itu. Dan yang aku bilang, Neil Gaiman bilang di buku ini nggak akan ada pangeran berkuda putih yang mencium orang tidur.
Sebenarnya yang mencium wanita berambut keemasan yang tertidur di dalam istana gede itu ya, yang dihuni oleh nenek tua itu, yang menciumnya adalah si ratu dari kerajaan lain itu yang sama 3 kurcaci itu. Jadi yang menyelamatkan seorang perempuan adalah perempuan juga. Itu intinya ceritanya ya. Aku nggak akan kasih tahu endingnya dan siapa penjahatnya. Yang pasti ini menurut aku bukunya sangat plot twist. Jadi retellingnya menurut aku berhasil mengecoh pembaca gitu ya, mengecoh aku. Jadi aku suka banget. Aku belum kasih rating sih di Goodreads, tapi aku udah pikirin ratingnya di Goodreads. Aku mau kasih dia rating 4,5 bintang. Kenapa tidak 5 bintang? Karena bukunya terlalu tipis juga, terlalu ringan, dan cara si penjahatnya mati ini menurut aku terlalu gampang ya, terlalu mudah. Itu ya, ini cocok juga dibaca untuk anak-anak sih menurut aku. Tapi ceritanya memang agak kelam, tapi masih bisa lah untuk anak-anak. Aku sebenarnya, ini agak curhat dikit ya, aku sebenarnya udah pengen banget baca bukunya Neil Gaiman yang Stardust, karena aku lihat salah satu booktuber membahas buku ini. Jadi aku pengen baca Stardust tapi belum sempat beli bukunya. Akhirnya karena aku lihat rekomendasi dari Kak Stepi Books Corner yang bikin konten tentang buku-buku keren yang bisa kita baca di Ipusnas, dan salah satu listnya itu adalah bukunya Neil Gaiman yang ini, yang Sang Putri dan Sang Pemintal. Akhirnya aku baca buku itu karena aku lihat juga penulisnya adalah Neil Gaiman kan. Aku udah penasaran banget sama Neil Gaiman. Dan buku pertama yang aku baca dari beliau yang ini, Sang Putri dan Sang Pemintal, sangat-sangat bagus, tidak mengecewakan. Jadi aku berencana untuk baca buku beliau yang lain. Aku pengen baca Stardust sih. Tapi kalau menurut kalian yang sudah pernah baca Neil Gaiman, menurut kalian yang paling kalian rekomendasikan dari beliau buku apa? Kasih tahu ya, nanti aku akan berusaha untuk baca buku itu. Kalau ada di Ipusnas, aku bakal baca di Ipusnas. Kalau enggak, ya aku berarti akan usahakan untuk beli buku itu. Asalkan menurut kalian buku itu sangat worth it untuk dibaca dari Neil Gaiman ya. Oke, itu dia review aku terhadap 2 buku tipis yang aku baca dari Ipusnas, yaitu Little Prince dan Sang Putri dan Sang Pemintal. Ada bahasa Inggrisnya gitu judulnya, cuma aku lupa. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, komen, terus subscribe juga. Dan biar nggak ketinggalan konten-konten aku yang lainnya, nyalakan juga lonceng notifikasi biar kamu bisa nontonin konten-konten aku berikutnya. Biar aku makin semangat, jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa di next video.